pengen liburan deh gitu, kayak boleh nggak aku Kasih keluar kode negeri? ya? Iya paling gitu kayak aduh boleh nggak sih keluar negeri sendiri gitu. Terus ibu jawab ini, dulu ibu kalau misalnya lagi galau liburannya cuma ke PIM kata dia gitu. Kamu keluar negeri kata dia gitu. Jadi kayak aduh kalau kayak gini nangis nih. Jangan dibikin nangis. Jadi aku nggak butuh kok orang-orang tahu aku tuh gimana. Kayak Tuhan yang tahu kok aku gimana, dan orang-orang yang kenal aku tahu kok aku kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya orang di luar sana mau ngomong apa atau ada berita apa. Tapi biasanya kalau untuk dalam, kan kamu punya kriteria sendiri tuh, dan itu benar banget sih. Aku pun juga biasanya suka bilang sama klien kalau if you want to finding someone, then you have to make a list about yourself. Terus what are you looking for, the needs-nya apa, your values gitu. Dan nanti baru bisa dilihat apakah yang kamu cari itu align atau enggak. Terus udah gitu cocok atau enggak. Dan picky, yes of course you have to be picky to finding someone kan. Paling nggak realistis juga gitu. Nah, apakah biasanya family atau orang tua itu ikut andil nggak sih dalam nyari pasangan? Kamu tuh harus punya pasangan yang begini gitu. Atau dari keluarga sebenarnya ya enggak, terserah. Ya kalau misalnya orang tua gitu kan punya ekspektasi tertentu sama anaknya, itu ya pasti ada lah gitu. Cuma puji Tuhannya banget, orang tua aku tuh sayang banget sama aku. Jadi tuh mereka percaya gitu sama aku untuk menemukan seseorang gitu. Walaupun ya pasti difilter lah sama mereka, nggak mungkin enggak gitu. Dan kalau misalnya ada red flags yang aku nggak lihat, mereka pasti bisa lihat itu dan mereka kasih tahu gitu. Cuma kriteria yang gimana banget sih enggak begitu. Yang penting I'm happy gitu. Oke. Tapi berarti bukan yang memang tipe harus begini, harus enggak. Begitu gitu. Enggak. Karena memang dari kecil juga bukan cuma di area percintaan aja, di semua area mereka tidak pernah kayak harus gini, harus gitu. Mereka bebas. Tapi apakah kalau misalnya ngelihat your parents sweet, lovey-dovey begitu, apakah kamu tuh punya patokan sendiri nih untuk melihat your future marriage, maybe if you wanna get married kan? Sort of like your mom or your dad, atau kalau nggak like your parents, atau mungkin you have your ideal sendiri nih tentang married itu gimana? Atau dari I don't wanna be like them. Bukan berarti mereka buruk ya. I wanna be better than them. Pasti juga mereka maunya I have marriage yang better than them. So that's my goal sih. Tapi banyak banget hal yang kayak ayah kan orangnya lovely banget ya, maksudnya sama ibu tuh sabar banget gitu kan. Jadi kayak traits yang kayak gitu pastilah aku pengen ada itu di my future husband gitu. Cuma kalau untuk marriage-nya sendiri, ya of course I wanna be better than them gitu, belajar dari kesalahan mereka gitu. Dan memperbaiki mungkin yang udah baik lebih baikin lagi gitu. Just be better aja gitu. Dan kalau misalnya hubungan, berarti kan kamu lumayan deket ya sama keluarga, sama papa, sama mama gitu. Hubungannya sendiri itu sebenarnya seperti apa sih dinamiknya? Hubungannya kalau kami itu mungkin karena aku juga sudah dewasa kan, aku juga udah 24 tahun. Hubungannya tuh understanding banget sih. Jadi kami selalu ketemu in the middle, walaupun to reach the middle point itu pasti ada gontok-gontokan gitu kan. Cuma kan gitu, tapi puji Tuhannya sih memang kami selalu bertemu di tengah-tengah sih setiap apapun itu gitu. Pasti kita diskusiin, pasti kita ngobrol, ada komunikasi di situ gitu. Dan benar-benar diajarin untuk bertanggung jawab atas segala keputusan dan untuk survive sendiri gitu. Karena mereka memang, aku kan didikannya cukup keras gitu. Dan aku bersyukur banget kalau misalnya ibu ayah nggak keras, mungkin aku nggak ada di sini ngobrol sama kamu gitu. Iya. Dan hubungannya sendiri pun juga ada momen-momen yang memorable nggak sih kalau diingat sama orang tua gitu? Mungkin pas lagi entah itu traveling, entah itu lagi apa, memori yang memang memorable banget gitu. Kalau aku sih yang kamu memang susah kayaknya buat dilupain. Aku kan daddy's little girl banget ya. Kamu dia udah kecil. Kalau lebih deket, kalau udah makin gede makin gak bisa cerita apa, karena kan laki-laki kan gitu. Cuma waktu masih kecil kan daddy's little girl banget, yang kayak ke sekolah tuh sama ayah dianterin. Nah itu memang kan ayah kerja, jadi ayah make time untuk ngobrol gitu-gitu. Itu pada saat lagi nganterin sekolah gitu, kita nyanyi-nyanyi bareng gitu. Terus waktu itu kan
kalau nggak salah my mom got the job first kan. Okay. Jadi my dad stay at home dad, sempet jadi stay at home dad. Kayak ya itu care of me very well gitu, kayak lucu banget lah dulu kayak kita suka pergi ke mall yang kita suka. Terus kayak zaman dulu kan apa namanya kayak Barbie-Barbian gitu, suka diajak ke, dulu ada apa sih namanya dari salah satu bank tuh dia ngadain acara yang Disney semua gitu. Zaman-zaman kecil dulu, terus kayak kita just play ke Citos gitu sih kalau sama ayah. Oh oke. Gitu. Tapi berarti kamu kalau misalnya untuk sharing, kalau dulu kan daddy's little girl gitu kan. Kalau sekarang kalau untuk sharing apakah memang masih sama orang tua atau kamu punya teman support system sendiri yang lebih tahu kamu gitu, atau sebenarnya enggak kok, ke mama papa juga sharing gitu in terms of personal things ya? Kalau aku lebih pilih-pilih sih karena karena menurut aku wise aja untuk nggak cerita semuanya gitu, karena kan apalagi kalau part sedih gitu kan. Oke, jadi bukan berarti orang tua itu nggak boleh tahu kita sedih, tapi kalau aku sendiri orangnya kayak ya udah biar aku share sama orang lain aja, orang tua kan nggak perlu tahu aku sedih gitu loh, biar mereka juga nggak sedih gitu kan. Jadi itu kayak banyak hal-hal yang aku ceritain, ada juga yang enggak, pilih-pilih aja, pilih-pilih kita yang tahu apa yang harus diceritain, apa yang sekiranya nggak usah nanti mereka jadi stres gitu. Tapi selama aku bisa nahan sendiri, ya nggak cerita. Tapi kalau misalnya udah penat banget, paling suka kode-kode aja, kayak kemarin tuh kayak, duh pengen liburan deh gitu, kan boleh nggak kasih kode ya? Iya paling gitu kayak, aduh boleh nggak sih keluar negeri sendiri gitu. Terus ibu jawab ini, dulu ibu kalau misalnya lagi galau liburannya cuma ke PIM kata dia gitu. Kamu keluar negeri kata dia gitu. Jadi kayak ibuku tuh udah ngerti banget kalau misalnya aku kayak duh pengen pergi deh gitu, tuh berarti kayak oh anaknya lagi galau lah ibaratnya kayak gitu. Kemarin tuh kayak aku pengen pergi deh gitu. Tapi kalau ayah kan izinnya dua-duanya kan. Kalau ayah kayak iya mau pergi deh gitu. Ya udah sana pergi gitu. Jadi kalau ibu tuh lebih kayak ngapain sih gitu, udah gitu. Ibu tim waktu healing katanya gitu. Kamu kemana sekarang gitu ya? Iya, anak healing traveling gitu kemana-mana. Iya traveling, aku mau I wanna do lots of things yang gak sempet aku lakuin tahun kemarin gitu. Jadi kayak udah mau pergi aja gitu. Sebenarnya boleh sih, cuma kayak kadang-kadang ibu tuh suka lucu, suka kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak kadang tuh kalau hari Sabtu gitu kan suka nanya kan di mana Bu gitu. Tapi kadang-kadang ibu sama ayah kan udah punya acara sendiri kan. Iya. Kayak ya sendiri lagi nih di Sensi misalnya kayak gitu. Terus dia kayak ibu suka ngebecandain kayak carilah gitu apa segala macam. Kita tuh lebih kayak temen gitu. Ibu tuh kalau dicurhatin tuh lebih temen gitu. Terus juga apa namanya kalau ngomong tuh kalau lagi ngasih tahu aku tuh benar-benar kayak lagi ngobrol sama temen. Bukan berarti nggak ada respect di situ, tapi memang ya seperti itu tetap ada boundariesnya gitu. Tapi ya kalau ngomong kayak lagi sama teman aja gitu, kayak lagi ngasih tau temen gitu. Dan lebih enak sih kayak gitu daripada dimarah-marahin. Iya. Hubungannya jadinya lebih kayak karena umurnya juga nggak terlalu jauh. Gitu. Sometimes malah aku suka marahin ibu. Gitu. Jadi kayak ya gitu aja sih dinamiknya. Yang apa namanya kalau ibu lagi mencari jawaban yang sekiranya aku punya, ibu cerita ke aku. Kalau aku cari jawaban yang sekiranya ibu punya, aku cerita ke ibu gitu. Jadi dinamiknya ini ya harmonis gitu ya. Nggak ada yang tertutup gitu. Kalau misalnya kan sering denger tuh berita-berita lah negatif tentang kamu segala macam. Kamu tuh biasa kalau kayak gitu nanggepin netizen ya gitu. Nanggepinnya tuh gimana? Dan keluarga biasa nanggepinnya kayak gimana? Aduh berita apa lagi? Kenapa lagi sih gitu? Kalau aku udah apa ya? Udah nggak mempan gitu. Udah gini lah, aku nggak perlu kok ngebuktiin diri aku ke orang-orang. Kan Tuhan tahu. Aduh kalau kayak gini nangis nih. Jangan dibikin nangis. Tapi aku nggak butuh kok orang-orang tahu aku tuh gimana. Kayak Tuhan yang tahu kok aku gimana, dan orang-orang yang kenal aku tahu kok aku kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya orang di luar sana mau ngomong apa atau ada berita apa, ya udah silahkan gitu. Tapi dari keluarga sendiri pun juga support dong, maksudnya it's always have your back gitu. Oh ya pastilah, kalau namanya keluarga kan pasti support gitu. Cuma kan kadang kita juga pasti merasa kayak
ketika berita itu keluar yang padahal udah lama nih misalnya kayak dikeluarin lagi sama media kan suka iseng kan. Kayak padahal itu udah bukan saat ini gitu. Dibahas aja lagi gitu biar ada berita tuh kayak ya masih suka kayak sedih sih gitu kan. Kasian ya gitu. Pastilah gitu. Pasti kita minta maaf kayak ya sorry ya gitu. Cuma aku bukan udah biasa sih, lebih kayak nggak perlu kok orang-orang tahu siapa aku sebenarnya tuh nggak perlu. Karena kan soalnya ada beberapa orang yang mereka peduli dengan omongan orang gitu, peduli. Awalnya aku peduli, awalnya aku balas. Capek ya, awalnya aku tuh sampai ngakak sendiri gitu. Mungkin itu juga salah satu proses pendewasaan kali ya Kak. Karena tuh waktu itu pas umur 18 tahun kan aku dihujat habis-habisan gitu, masih kecil, ibaratnya masih baru lulus SMA. Itu kan bukan sesuatu yang mudah kan. Jadi tuh aku ngeliatin postingan-postingan lama aku kayak kok barbar banget ya balesin netizen ini gitu. Tapi kayak sekarang tuh kayak aku sampai sekarang tuh turn off comment aja. Oke. Tapi pas ngeliat dulu foto-foto zaman dulu kayak barbar juga ya. There's something yang harusnya nggak aku lakuin gitu. Iya sama seperti orang-orang pada umumnya gitu. Cuma kalau aku tuh lebih apa ya? Lebih kayak ketika lagi ada di toxic relationship itu aku nggak ninggalin sih, cuma kayak I don't mind looking for help from psychologist gitu. Jadi kayak you open to it gitu. I'm open to it gitu ketika lagi di toxic relationship yang padahal sebenarnya jawabannya adalah